Di balik kemewahan sering tersembunyi rahasia yang tak ingin ditemukan. Sebuah rumah megah di jantung Menteng, Jakarta Pusat, menyimpan kisah pembunuhan yang mengubah citra keluarga, terpandang menjadi tragedi yang mengguncang negeri. Inilah kisah nyata yang seolah diambil dari film kriminal. Namun setiap detailnya terlalu nyata untuk disebut fiksi. Tanggal 4 Februari tahun 2025, sore itu, petugas kebersihan Kompleks Elit Menteng Residensi, Slamet, mencium bau busuk menyengat dari rumah nomor 88, milik pengusaha terkenal Harsono Wiratama. Rumah itu berdiri megah dengan taman luas dan kolam renang berkilau. Namun, anehnya, sejak 3 minggu terakhir, tidak terlihat aktivitas penghuni sama sekali. Ketika Slamet melapor ke Satpam, mereka mencoba memanggil pemilik rumah. Tidak ada jawaban. Pihak keamanan akhirnya menghubungi polisi setelah menemukan pintu garasi terbuka sedikit dan lalat mengerubungi celah dinding dekat ruang bawah tanah. Petugas dari Polsek Menteng datang pukul 17.45 menit. Ketika mereka membuka pintu basemen dengan linggis, udara pengap dan bau busuk langsung menyergap. Lampu dinyalakan dan pemandangan mengerikan terlihat. Di tengah ruangan penyimpanan anggur, tergeletak seorang wanita muda dalam posisi duduk bersandar di tembok, mengenakan gaun hitam elegan. Tubuhnya sudah membiru, bekas cekikan di leher dan darah kering di lantai marmer putih. Identifikasi cepat menemukan nama Nadia Harsono, 27 tahun, putri tunggal dari pemilik rumah, Harsono Wiratama. Ketika polisi berusaha menghubungi Harsono, mereka menemukan sesuatu yang lebih aneh. Pria itu menghilang. Mobil pribadinya, sebuah Mercedes hitam, ditemukan terparkir rapi di dalam garasi. Dompet, paspor, dan ponselnya ada di kamar kerja. Tidak ada tanda perampokan, tidak ada pintu yang rusak. Namun di dinding dekat ruang tamu, terlihat sidik jari berdarah. Dan di kamar tamu lantai 2, ada bercak kecil darah di spray yang sudah dilipat rapat. Malam itu, tim forensik khusus 729 dari Polda Metro Jaya turun tangan. Pimpinan tim, Komisaris Lutfi Anwar, langsung menandai kasus ini sebagai prioritas merat. Hasil otopsi awal menyebutkan bahwa Nadia meninggal 5-6 hari sebelumnya akibat strangulasi manual dicekik dengan tangan. Namun yang aneh, tidak ada tanda perlawanan keras. Seolah korban mengenal pelaku bahkan mungkin tidak sempat takut. Dari CCTV internal rumah yang tersimpan di server cloud pribadi, ditemukan rekaman terakhir tanggal 29 Januari tahun 2025 pukul 22.41 menit. Rekaman itu menunjukkan Nadia duduk di ruang tamu bersama ayahnya. Mereka terlihat berdebat. Namun, menit ke-22, layar mendadak gelap total. Seseorang mematikan sistem listrik dari panel utama basemen. Ketika sistem menyala lagi keesokan paginya, seluruh rekaman setelah itu terhapus otomatis. Hasil otopsi awal menyebutkan bahwa Nadia meninggal 5-6 hari sebelumnya akibat strangulasi manual dicekik dengan tangan. Namun yang aneh, tidak ada tanda perlawanan keras. Seolah korban mengenal pelaku bahkan mungkin tidak sempat takut. Dari CCTV internal rumah yang tersimpan di server cloud pribadi, ditemukan rekaman terakhir tanggal 29 Januari tahun 2025 pukul 22.41 menit. Rekaman itu menunjukkan Nadia duduk di ruang tamu bersama ayahnya. Mereka terlihat berdebat. Namun, menit ke-22, layar mendadak gelap total. Seseorang mematikan sistem listrik dari panel utama basemen. Ketika sistem menyala lagi keesokan paginya, seluruh rekaman setelah itu terhapus otomatis. Penyelidikan terhadap latar belakang keluarga Harsono menemukan fakta menarik. Perusahaan miliknya, PT Gria Mandiri Property, sedang diselidiki KPK atas dugaan pencucian uang. Namun, yang membuat penyidik terkejut adalah Nadia ternyata bukan anak kandung Harsono. Ia adalah anak adopsi, diselamatkan dari panti asuhan di Bandung saat berusia 9 tahun. Namun, tidak pernah ada dokumen adopsi resmi. Tetangga mengatakan bahwa hubungan mereka akhir-akhir ini memburuk. Beberapa malam terdengar pertengkaran keras
dan Nadia sempat keluar rumah sambil menangis. Salah satu petugas keamanan kompleks memberi keterangan penting. 2 malam sebelum Nadia diperkirakan tewas, seorang pria berjas datang dengan mobil SUV hitam. Pria itu tidak terdaftar sebagai tamu, namun Nadia menyambutnya di depan gerbang dan mempersilakan masuk. Setelah itu, tidak ada rekaman siapapun keluar. Melalui jejak plat mobil, polisi menemukan bahwa SUV itu disewa oleh seseorang bernama Riza Kurniawan, 33 tahun, mantan sekretaris pribadi Harsono. Namun ketika polisi mencari Riza di alamat terakhirnya di Tebet, apartemen itu kosong. Tetangga mengatakan ia pergi tergesa-gesa tanggal 30 Januari, membawa 1 koper besar. Pada tanggal 10 Februari, jejak digital Reza ditemukan di stasiun Pasar Senen. Ia membeli tiket kereta ke Surabaya, tapi tidak pernah naik. Namun di bagasi stasiun, petugas menemukan koper hitam yang tertinggal. Di dalamnya terdapat kemeja berdarah, jam tangan merek mewah bertuliskan Hell, Will, dan surat wasiat yang belum ditandatangani. Surat itu berisi pengalihan seluruh aset perusahaan Harsono kepada Nadia, ditulis sehari sebelum kematian gadis itu. Artinya, Nadia akan menjadi pewaris tunggal jika Harsono meninggal. Tanggal 12 Februari, tim 729 kembali ke rumah Harsono untuk pemeriksaan struktur. Salah satu petugas mendeteksi ruang tersembunyi di balik panel dinding ruang kerja. Ketika dibongkar, mereka menemukan ruang rahasia berukuran 3 kali 2 meter berisi brankas besar, alat perekam suara tersembunyi, dan laptop yang masih aktif dalam mode sleep. Di dalam laptop, ada rekaman audio berdurasi 2 menit. Suara perempuan Nadia, "Kamu pikir aku enggak tahu, Pak? Uang perusahaan itu ditransfer ke rekening atas nama Reza. Aku sudah lihat semuanya." Suara laki-laki Harsono, "Kamu tidak mengerti. Aku lakukan semua ini untuk masa depanmu." Lalu suara benturan keras, dan suara Reza yang berteriak, "Pak, jangan." Lalu sunyi. Semua orang berpikir Harsono lah pembunuh Nadia. Namun pada 14 Februari, laporan forensik mengubah segalanya. Darah di lantai basement tidak cocok dengan DNA Nadia atau Harsono. Itu milik Riza Kurniawan. Malam itu, polisi menggali taman belakang rumah dan menemukan mayat laki-laki terkubur dangkal di bawah pohon mangga. Identifikasi menunjukkan Riza Kurniawan. Kematian diperkirakan pada 29 Januari, malam yang sama dengan hilangnya rekaman CCTV. Jadi, jika Riza mati duluan, siapa yang membunuh Nadia 5 hari kemudian? Pada 18 Februari, tim 729 memeriksa kembali laptop dalam ruang rahasia. Di folder terenkripsi, ditemukan rekaman video tersembunyi dari kamera kecil di ruang kerja Harsono. Dalam rekaman itu, terlihat Nadia sendiri menyalakan kamera dan berkata, "Ayah tidak akan pernah mengaku, jadi aku akan pastikan dunia tahu. Aku akan kirim semuanya ke media besok pagi." Lalu Harsono masuk ruangan, menegur keras, dan berusaha merebut kamera. Reza mencoba melerai, tapi Harsono memukulnya dengan botol anggur. Reza terjatuh mati seketika. Nadia menjerit, lalu kabur ke basement. Rekaman berhenti di sana. Namun catatan ponsel Harsono menunjukkan pesan draft kepada seseorang bernama Dr. Laksmi, "Saya sudah lakukan semuanya. Tolong pastikan tidak ada yang tahu di ruang bawah tanah." Ternyata, D.A. Laksmi adalah psikiater pribadi Harsono dan rumah besar itu seluruhnya bukan milik Harsono, melainkan aset milik Laksmi, seorang pengusaha yang selama ini mencuci uang lewat nama pasin-pasinnya. Harsono akhirnya ditemukan bunuh diri di villa pribadinya di puncak tanggal 20 Februari. Meninggalkan surat, "Saya sudah kehilangan semuanya. Tapi bukan saya yang membunuh Nadia, dia sudah mati bahkan sebelum saya pergi." Autopsi terakhir mengungkap, Nadia meninggal karena overdosis obat penenang. Bukan dicekik seperti dugaan awal. Namun bekas cekikan di leher ternyata tanda pasca mati akibat posisi tubuh ketika disandarkan ke tembok. Artinya, tidak ada yang membunuh Nadia. Ia bunuh diri.
setelah menyaksikan pembunuhan Reza dan mencoba menutupi semua jejak agar ayah angkatnya tidak dipenjara.